A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, para pecinta ilmu ma'rifat dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat bertemu kembali dalam rangka pencerahan ilmu ma'rifat, dan tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam rangka menyampaikan pencerahan dari ilmu ma'rifat. Dan tidak lupa pula kita sampaikan selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan pengikut-pengikutnya, para sahabat-sahabatnya, dan kaum muslimin muslimat sampai akhir zaman. Dalam kesempatan ini saya sampaikan kembali tentang ilmu mengenal Allah. Di dalam ilmu mengenal Allah ini, Nabi kita telah bersabda, "Awaluddin marifatullah," bahwa awal agama itu adalah mengenal Allah. Perkaranya di sini kita selaku umat mencermati dalam sabda ini tidaklah mudah, karena mengenal Allah itu tidaklah Allah yang nampak mewujud seperti apa yang kita bayangkan, seperti apa yang kita pikirkan. Karena Allah itu dia bukan manusia yang punya kaki, punya tangan, punya rambut. Karena Allah itu tidak berwarna, tidak berbentuk. Kita tidak bisa menebak-nebak, karena Allah itu sifatnya laisa kamaslihi syai'un, artinya tidak sama dengan ciptaannya. Namun dalam sabda Nabi tersebut, hanya ilmu ma'rifatlah yang bisa menggali dan mencapai dari maksud mengenal Allah itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mengenal Allah ini tidak sempurna pengenalan kita terhadap Allah tanpa melalui beberapa tingkat, tanpa melalui beberapa makam. Karena tidak sempurnalah pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dulu kita harus mengetahui tentang mengenal diri. Nabi kita telah bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad."
Artinya barang siapa kenal akan dirinya, maka kenallah akan Tuhannya. Barang siapa kenal akan Tuhannya, maka binasalah jasadnya. Binasa dalam arti panah. Artinya kita mau mencapai ke makam ma'rifat, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita harus mengenali diri kita dulu, melalui makam pengenalan diri. Namun makam pengenalan diri ini tidaklah sempurna apabila kita tidak melalui makam mengenal asal kejadian diri. Jadi ada tingkatan, yaitu mengenal asal kejadian diri. Setelah itu baru kita mengenal diri. Setelah kita mengenal diri, barulah kita mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pecinta ilmu ma'rifat, di sini akan saya sampaikan sedikit tentang ilmu mengenal asal kejadian diri. Ilmu mengenal asal kejadian diri ini adalah syarat kita untuk mengenal Allah. Karena tidak sempurnalah pengenalan orang terhadap Allah, mengenal Allah tanpa melalui mengenal asal kejadian diri dan mengenal dirinya yang sebenar-benar diri. Untuk mengenal kejadian asal diri kita ini, hendaklah kita kembali dulu ke awal dalam arti awal penciptaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang berdiri sendiri, zat tunggal, zat yang tidak bergantung kepada apapun, karena sifatnya tunggal, sifatnya berdiri sendiri. Jadi Allah itu mempunyai sifat di dalam kekadimannya, di dalam keesaannya. Allah itu adalah zat yang berdiri sendiri, tapi Allah mempunyai sifat yang kadim di dalam dirinya, yaitu antara lain sifat kodratnya, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, kalam, basar. Itulah sifat-sifat yang ada di dalam zat Allah itu sendiri. Allah adalah perbendaharaan, ingin dikenal. Allah ingin disembah, karena tidak mungkin Allah itu disembah oleh makhluk apabila Allah tidak menciptakan makhluknya. Dalilnya, karena tidak ada yang menyembah, lalu tidak ada yang disembah. Maka syaratnya, kita ambil contoh seorang presiden itu diakui sebagai presiden karena adanya rakyat. Artinya rakyatlah yang menyatakan bahwa presiden adalah pemimpin negara atau pemimpin suatu negara. Begitu juga tentang Allah, zat yang maha tunggal, zat yang berdiri sendiri, zat yang tidak diperanakan, tidak beranak dan tidak diperanakan,
atau zat yang tidak diciptakan. Allah adalah awal dari segala permulaan kejadian alam semesta ini. Jadi Allah ingin dikenal. Syarat Allah ingin dikenal, maka Allah menciptakan hambanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dulu, Allah di dalam keesaannya menciptakan sesuatu, yaitu berasal dari dirinya sendiri, atau berasal dari zatnya sendiri, atau berasal dari nur zatnya sendiri. Karena mustahil Allah mencipta sesuatu tanpa melalui dirinya sendiri, karena Dia tunggal, tidak bersekutu dengan benda apapun. Artinya Allah mencipta alam semesta beserta kita ini adalah berasal dari dirinya sendiri, karena tidak ada benda yang menyertai Allah. Jadi jelas Allah menciptakan alam semesta beserta isinya adalah dari dirinya sendiri atau dari zatnya sendiri. Itulah sifat Allah mencipta sesuatu. Maka pertama-tama yang Allah ciptakan adalah Nur Muhammad atau Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah menciptakan sesuatu, pertama-tama kali diciptakan Allah yaitu Nur Muhammad yang berasal dari dirinya sendiri, atau Nur Muhammad itu diciptakan Allah dari zatnya sendiri. Dari Nur Muhammad inilah jadilah roh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari berbahan Nur Muhammad inilah maka bahan untuk menciptakan para malaikat, menciptakan para nabi-nabi, menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk insan di muka bumi ini. Jadi berbahan Nur Muhammad inilah Allah menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk alam gaib, alam surga, alam neraka, alam malakut, termasuk mencipta 7 lapis langit, 7 lapis bumi, menciptakan planet-planet di alam semesta raya ini. Jadi alam semesta beserta isinya hakikatnya adalah tercipta dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan berbahan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itulah asal kejadian jasad kita, itulah asal kejadian roh kita. Jadi roh kita ini berasal dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan jasad kita ini berasal dari Adam alaihi wasallam. Sementara Adam ini berasal dari 4 anasir, yaitu berasal dari tanah itu berasal dari air itu berasal dari angin itu berasal dari api itu berasal dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Artinya jasad kita ini tidak ada lain selain dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lain. Bila kita merucut, bila kita berpikir bahwa diri kita ini benar berasal dari ayah dan ibu kita, tapi ayah dan ibu kita berasal dari kakek nenek kita, terus kakek nenek kita berasal dari datuk-datuk kita, terus datuk-datuk kita berasal dari datuk-datuk terus sampai ke Adam. Artinya jelas bahwa kita ini adalah tubuh Adam alaihi wasallam. Maka nyatalah bahwa Adam adalah bapak dari segala jasad, sedangkan Nur Muhammad bapak dari segala roh. Karena Adam itu tadi berasal dari tanah, sedangkan tanah tadi berasal dari air, air tadi berasal dari angin, angin tadi berasal dari api, api itu tadi berasal dari Nur Muhammad. Berarti jelas bahwa tubuh kita yang kasar ini dan tubuh semua insan di muka bumi ini yaitu berbahan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hakikatnya kita adalah bertubuh Muhammad. Jadi tubuh kita ini adalah tidak ada lain, hakikat kita hanyalah satu, yaitu Nur Muhammad atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah hakikat kita tentang asal usul kejadian diri kita, tentang asal usul kejadian jasad kita. Nah sekarang kita bicara tentang roh. Roh kita tadi berasal dari Nur Muhammad juga. Nah, bila jasad kita berasal dari Nur Muhammad, roh kita pun berasal dari Nur Muhammad. Jadi keduanya ini tidak ada lain adalah Nur Muhammad juga. Keduanya ini hancur, si jasad kita ini menjadi Nur Muhammad, hancur roh kita hakikatnya menjadi Nur Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, artinya kita sudah mengenal asal kejadian kita, yaitu asal kejadian kita adalah Nur Muhammad. Nah terus kita masuk ke pengenalan diri. Nah diri kita yang sebenar-benarnya diri tadi adalah roh. Nah roh itu tadi berasal juga dari Nur Muhammad. Jadi jasad kita berasal dari, asal jasad kita berasal dari Adam. Adam tadi berasal dari Nur Muhammad. Begitu juga roh. Roh kita ini berasal dari Nur Muhammad. Maka roh inilah diri kita yang sejati. Karena jasad kita yang ada ini bukanlah diri kita, tapi diri kita yang sejati adalah roh. Artinya rohlah yang bergerak, rohlah yang berkata-kata, rohlah yang mendengar, rohlah yang melihat. Karena roh ini adalah rahasia Allah. Namun karena kita mengenal tadi tentang asal kejadian diri, maka secara tidak langsung sedikit terbuka tentang pengenalan kita terhadap Allah. Karena Allah tadi ketika dia berdiri sendiri, zat yang tunggal, zat yang berdiri sendiri, dia sudah mempunyai sifat qadim. Mempunyai sifat qadim yaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat,
alam, basar, sama. Artinya sifat Allah itu tadi ada di dalam ruh kita. Maka karena sifat Allah tadi ada di dalam roh kita, sejatinya di dalam ma'rifatnya Allah lah yang mendengar, Allah lah yang berkehendak, Allah lah yang melihat, Allah lah yang berilmu, Allah lah yang berkata-kata. Nah, maka wajarlah apabila kita mendengar daripada firman Allah, wa fi anfusikum afala tafsirun, ada Tuhan pada diri kamu, mengapa tidakkah kamu lihat akan aku, kata Allah, padahal aku terlebih hampir daripada matamu, yang putih dengan yang hitam, terlebih hampir lagi aku dengan kamu. Artinya bahwa Allah itu sangatlah hampir, sangatlah dekat, dekat dari mata putih dan mata hitam kita. Maka Allah selalu menyertai kita, Allah selalu menyertai hambanya, dan juga Allah selalu menyertai ciptaannya. Apa ciptaan Allah? Ciptaan Allah adalah alam semesta beserta isinya. Apabila alam semesta beserta isinya, termasuk 7 lapis langit, 7 lapis bumi, disertai oleh Allah, dimesrai oleh Allah, maka tidak ada lain, hanya Allah lah yang maujud. Lah maujud. Jadi Allah lah yang maujud, Allah lah yang nyata, Allah lah yang nampak. Namun dalam hal ini, untuk mencapai pengenalan tersebut, kita mesrakan diri, kita mesrakan diri kita dulu kepada Nur Muhammad tadi, karena Nur Muhammadlah jalan untuk mengenal Allah itu tadi. Karena tidak mungkin seorang penuntut ilmu ma'rifat langsung mengenal Allah tanpa melalui mengenal asal kejadian dirinya dan mengetahui tentang siapa dirinya, asal usul dirinya, baru dia bisa mengenal Allah. Karena yang dekat dengan Allah itu adalah Nur Muhammad tadi. Kalau kita ini agak jauh, karena kita ini adalah keturunan Adam. Nah, supaya kita bisa mendekati kepada pengenalan terhadap Allah itu tadi, satu-satunya cara di dalam amal ma'rifat, yaitu kita hancurkan, kita panahkan jasadnya Adam ini, yaitu menjadi tubuh Muhammad atau Nur Muhammad. Nah, apabila kita sudah memusyahadahkan atau memesrakan diri kita pada batang tubuh kita, baik pada roh kita, bahwa tidak ada lain selain dari Nur Muhammad, maka dekatlah kita pada mengenal Allah, maka sampailah kita pada mengenal Allah. Karena Allah itu nyata pada Nur Muhammad, Allah itu nyata bertejalli kepada Nur Muhammad. Kita sering mendengar perkataan dari arif billah tentang perasaan mereka, karena mereka sudah duduk di dalam ma'rifatullah. Dan juga Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW bersabda, yang artinya siapa yang melihat tidak dilihatnya Allah,
di dalamnya, maka penglihatannya itu batal dan sia-sia belaka. Itulah sabda Nabi kita, siapa yang melihat tidak dilihatnya Allah, atau siapa yang melihat sesuatu tidak dilihatnya Allah di dalam sesuatu itu atau di dalamnya, maka penglihatannya itu batal dan sia-sia belaka. Itulah sabda kita Nabi Muhammad tentang pengenalan beliau terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus ada juga para arif billah, yaitu Abu Bakar Siddiq. Beliau berkata, tidak aku lihat sesuatu melainkan yang aku lihat Allah Ta'ala terlebih dahulu. Jadi Abu Bakar Siddiq berkata, tidak aku lihat sesuatu melainkan yang aku lihat Allah Ta'ala terlebih dahulu. Jadi beliau itu dalam ma'rifatnya, setiap dia memandang sesuatu, tidak ada yang dia pandang terlebih dulu selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga arif billah yang bernama Utsman Ibnu Affan juga berkata, tidak aku lihat sesuatu melainkan yang aku lihat Allah besertanya. Terus ada lagi perkataan dari Umar bin Khattab berkata, tidak aku lihat sesuatu, hanya aku lihat Allah Ta'ala di kemudiannya. Artinya setelah beliau melihat apapun yang melihat beliau, hanya Allah yang beliau lihat di kemudiannya. Artinya gaib yang beliau lihat, hanya Allah yang nampak beserta apa yang beliau lihat. Itulah perasaan orang yang sudah arif billah, yang sudah sampai kepada mengenal Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat kita untuk mengenal Allah tadi, yaitu pertama kita mengenal asal kejadian diri, kedua mengenal diri yang sebenar-benarnya diri, maka barulah kita bisa mengenal Allah. Mengenal dalam arti melihat Allah di dalam batin, baik zahir maupun di dalam batin. Karena Allah itu sangatlah nampak, sangatlah nyata. Apabila kita buta di dalam melihat Allah, atau buta melihat Muhammad Rasulullah, maka butalah kita di akhir kehidupan kita atau di dalam akhirat. Karena akhirat itu, karena dunia itu adalah temannya akhirat, gambarannya akhirat. Begitu juga siang adalah gambarannya malam. Begitu juga kita hidup adalah gambarannya mati. Itulah ilmu mengenal diri atau ilmu mengenal Allah. Maka sempurnalah pengenalan kita terhadap Allah apabila kita benar-benar berpegang kepada mengenal asal kejadian diri, terus mengenal diri kita yang sebenar-benarnya diri. Setelah itu baru kita kenal kepada Allah. Jadi asal kejadian diri kita ialah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diri kita yang sebenar-benarnya diri ialah roh, sementara roh tadi ialah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam inilah tempat Allah bertajalli di dalam roh. Jadi roh kita inilah tempat Allah
bertajalli secara batin, dan jasad kita inilah tempat Allah menyampaikan sifat-sifatnya secara zahir. Saya rasa hanya sekian yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dalam rangka kita mengejar atau mengenal tentang Allah itu sendiri. Saya rasa hanya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.